Shalom, saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Rabu 11 Januari 2023, sumber inspirasi Sabda bagi kita dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, renungan ini saya beri tema kasih yang melayani. Saya percaya setiap orang pasti ingin dikasihi, sekaligus juga mampu mengasihi sesama. Kasih merupakan ungkapan perasaan sayang terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Melalui kasih, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada ibu mertua Simon Petrus yang terbaring karena sakit demam. Karena kasih-Nya, Yesus menjamah dan menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Dan sebagai ungkapan kasih pula, begitu ia disembuhkan, ibu mertua Simon Petrus langsung melayani. Kasih juga ditunjukkan oleh Yesus terhadap begitu banyak orang sakit dan orang-orang yang kerasukan setan yang dibawa kepadanya. Karena kasih, Yesus menyembuhkan mereka. Yesus mengusir setan-setan dari orang-orang tersebut. Yesus sungguh-sungguh menyatakan kasih di dalam hidupnya. Tidak peduli apakah orang lain bisa menerimanya atau tidak, Yesus selalu melakukan perbuatan kasih. Kita tahu
bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala selalu berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Apapun yang dilakukan oleh Yesus selalu salah di mata mereka, dan mereka selalu berusaha untuk menghentikan semua perbuatan kasih Yesus Kristus. Namun sebaliknya, Yesus tidak berhenti berbuat kasih. Ia tetap teguh dan setia melakukannya. Relasi yang intim dengan Allah, Sang Kasih sendiri, adalah sumber kekuatan dan kasih dalam diri Yesus. Karena itu, setiap hari Yesus mengawali dan mengakhiri semua pelayanannya dengan doa. Dalam bacaan Injil hari ini, kita membaca bahwa keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di dalam bagian lain di dalam kitab suci dikatakan bahwa setelah menyelesaikan pekerjaannya pada malam hari, Yesus pergi sendirian ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dengan berdoa, Yesus menyatukan seluruh hidupnya dengan Allah. Ia menggali kasih dari Allah, dan ia mengenali seluruh kehendak Allah atas dirinya, dan memampukan ia untuk melakukan kehendak itu, yakni untuk mewartakan Injil kepada setiap orang. Melalui doa, Yesus sungguh-sungguh menimba sumber kasih dan kehidupan dari Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua juga dipanggil untuk hal yang sama, yakni untuk mewartakan Injil atau kabar gembira kepada semua orang, terutama kepada anggota keluarga kita, tentu saja dengan cara mengasihi mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap keluarga pasti ada anggota yang sakit atau lemah, yang membutuhkan perhatian, sentuhan, kasih sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Maka seperti Yesus, hendaknya kita juga mampu hadir sebagai saluran kasih bagi mereka. Berbagi senyum, menyapa dengan ramah, mendengarkan keluh kesah mereka tanpa membeberkannya kepada orang lain, memberi bantuan materi semampu kita, berdoa untuk mereka. Itu semua merupakan contoh-contoh praktis tentang kasih yang dapat kita bagikan kepada sesama, terutama kepada anggota keluarga kita. Ada kepedulian terhadap mereka. Itulah kasih. Dan marilah kita belajar untuk tetap setia melakukannya. Pasti banyak tantangan, pasti banyak godaan. Namun sebagaimana Yesus sang teladan kita, yang tetap teguh dan setia mewartakan kasih kepada setiap orang, mari kita juga tetap memohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan hal yang sama. Jadilah pembawa-pembawa kasih dalam setiap hari kehidupan kita kepada setiap sesama yang bertemu dengan kita. Amin.